gue bikin gembel berjamaah ya. Gue akan bikin gembel buat lu berjamaah ya. Deddy Mulyadi, udah kelaparan anda ya, membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya. Yes, KDM wajibkan ASN, warga hingga anak sekolah patungan Rp1.000 per hari. Ini sama dengan pungli modern. Lainnya, ya mah baturan gitu ngabandungan gubernur Jawa Barat. Pan mimiti mah, wah jika panglobana duit lah. Ngapagi kalau jelema nu ngaliwat nu pikarunyaeun. Gubernur Jawa Barat ini ya punya titel gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan orang apapun ya. Berita terbaru dari Deddy Mulyadi yaitu berkaitan dengan kebijakan terbarunya yang iuran Rp1.000 per hari untuk ASN dan warga Jawa Barat. Tetapi disclaimer, ini bukan wajib untuk warga Jawa Barat. Untuk ASN yang mungkin wajib, kalau Jawa Barat itu nggak wajib teman-teman ya, sekali lagi. Dan ini menjadi perdebatan antara netizen, terutama oposisi yang menggoreng kebijakan Deddy Mulyadi yang disebut sebagai kebijakan absurd, yang katanya itu Deddy Mulyadi panglobana duit, yang punya banyak duit, suka bagi-bagi uang. Ternyata sekarang harus mengeluarkan kebijakan tersebut. Memang menurut saya sih agak sedikit aneh ya, karena di saat keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja ada kebijakan tersebut. Tetapi jika memang itu untuk kepentingan dalam arti orang banyak dan ini hanya untuk Lainnya, ya mah baturan gitu ngabandungan gubernur Jawa Barat. Pan mimiti mah, wah jika panglobana duit lah. Ngapagi kalau jelema nu ngaliwat nu pikarunyaeun di video disebar-sebar. Asap pangloba duitna we lah pokona mah. Geus pangambonna we lah pokona mah. Nah Aisyah geus jadi gubernur ayeuna jadi bara main. Wow, emang duit pajak gak cukup. Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran mendorong ASN siswa sekolah hingga masyarakat untuk berdonasi 1.000 sehari. Ini teh beneran pemerintah atau lembaga amal? Katanya sih buat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan yang sifatnya mendesak dan darurat. Bukannya selama ini kita bayar pajak supaya mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Memang betul masyarakat juga harus berperan dalam upaya membangun pendidikan dan kesehatan. Tapi gak gini juga caranya. KDM itu dulu pernah nyindir gubernur Jakarta. Kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya akan gaji 10 juta per kepala di ibu kota. Ngibul, itu jelas ngibul. Di Jawa Barat dia malah minta supaya warganya berdonasi. Ini mah misalnya ya, seandainya kalau semua warga Jabar itu berdonasi, coba kita hitung. Katakanlah penduduk Jawa Barat itu 50 juta dikali Rp1.000, maka 50 juta per hari. Dalam sebulan 1,5 triliun, dalam setahun 18 triliun. Itu anggaran besar guys. Katakanlah yang bayar itu cuma 50% warga Jabar, berarti 9 triliun. Ngeri gak guys? Ngeri. Kalau saya berdonasi 1.000 tiap hari, maka 350.000 per tahun. Itu lebih mahal daripada langganan CapCut per tahun. Untuk saat ini saya sangat menolak kebijakan ini. Bukan saya anti donasi dan sedekah, apalagi donasi ini pakai surat edaran. Cuman ada beberapa hal yang harus diperjelas. Pertama, apakah ini wajib atau sukarela? Kalau donasi tapi diwajibkan, maka secara istilah agak bertentangan dengan makna donasi itu sendiri. Kalau memang sukarela, ya tidak perlu dipatok 1.000 lah. Yang kedua, prinsip keadilan sosial. Untuk warga miskin, Rp1.000 per hari itu bisa menjadi beban. Tapi untuk KDM Rp1.000 itu sangat kecil sekali. Jadi perlu ada skema yang fleksibel. Semisal yang mampu bisa lebih dan yang tidak mampu itu dibebaskan. Saya tekankan lagi bahwa negara wajib dan bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan kesehatan. Yes, KDM wajibkan ASN, warga hingga anak sekolah patungan Rp1.000 per hari. Ini sama dengan pungli modern. Nominalnya kecil, cuma 1.000 perak. Tapi coba kalikan sebulan, 30.000. Bayangkan kalau dia minta 1.000 per kakak, ditambah dia punya 3 anak sekolah, jadi 120.000. Itu setara dengan 10 kg beras. Enteng betul dulu mulut Anda bilang, kalau saya jadi gubernur Jakarta, tiap kakak mau saya gaji 10 juta per bulan. Yang ada warga Jabar sekarang malah dipalakin.
Di tengah badai ekonomi yang melanda Indonesia, di mana harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli masyarakat merosot, muncul sebuah kebijakan yang justru menambah beban masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, baru saja mengeluarkan surat edaran yang meminta ASN, anak sekolah, dan seluruh warga Jabar untuk menyumbang Rp1.000 per hari. Ya, Anda tidak salah dengar, Rp1.000 per hari, setiap hari. Kebijakan ini diklaim sebagai gerakan gotong royong untuk pendidikan dan kesehatan dengan dana yang akan dikelola melalui rekening khusus di Bank BJB. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah ini benar-benar sukarela atau bentuk pungutan liar yang terselubung? Surat edaran ini tidak hanya ditujukan kepada ASN Pemprov Jabar, tapi juga ke bupati, wali kota, hingga ke sekolah-sekolah, memaksa partisipasi dari siswa dan masyarakat umum. Bayangkan, bagi seorang ASN dengan gaji standar, ini berarti tambahan pengeluaran Rp30.000 per bulan. Bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu, Rp1.000 sehari bisa berarti melewati makan siang. Dan untuk warga biasa yang sedang berjuang dengan kenaikan BBM dan listrik, ini seperti garam di luka. Inflasi mencapai rekor, pengangguran meningkat, dan pasca pandemi COVID masih meninggalkan bekas. Apakah gotong royong berarti memeras rakyat kecil, sementara anggaran negara seharusnya menanggung ini? Deddy Mulyadi merujuk pada peraturan pemerintah. Gubernur Jawa Barat ini ya punya titel Gubernur SE. Apapun masalahnya, solusinya surat edaran. Gue bikin gembel berjamaah ya. Gue akan bikin gembel buat lu berjamaah ya. Deddy Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya. Membuat surat apa ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy, cokoy lu ya, otak lu cokoy, jangan ngatasnamain rakyat, udah kelaparan lu ya, udah kelaparan lu, udah nggak bisa nge-up anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi, yang udah disetting jadi bintang pentas buat 2029. Halo, IT goblok yang nggak fungsi, termul goblok, Deddy Mulyadi adalah peliharaannya Jokowi, peliharaannya Megawati, dan juga dinasti politik selain Jokowi itu nyiapin anaknya itu Puan Maharani, si anaknya Banteng. Jokowi nyiapin anak-anaknya Gibran segala macem, Gibran, Kaesang segala mantunya Bobi, dan juga Partai Demokrat dinasti yang ingin mimpi ingin menguasai. Kalau melihat dari sisi kebijakan dari Mulyadi memang ya sah saja dan baik-baik saja ya, tidak dalam arti ada suatu keganjilan yang mungkin mempunyai
tujuan maksud yang tidak bagus ya. Tetapi ada sisi negatifnya teman-teman ya dari kebijakan tersebut. Mungkin saja dana yang disetorkan itu mungkin bisa saja dikorupsi oleh bendahara atau pengelola dari kebijakan tersebut ya. Seperti halnya kebijakan-kebijakan lain yang ada di Indonesia ya, yang ternyata hasilnya itu tidak memuaskan, alias bahkan mubazir. MBG misalnya ya, yang seperti yang kita ketahui ya, bahwa apa yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai ya, bukannya bergizi malah beracun ya. Itulah yang menjadi perbincangan netizen, apalagi para oposisi yang mengklaim itu ada-ada saja kebijakan dari Mulyadi ya. Tetapi sekali lagi jika memang itu untuk kepentingan khalayak umum yang mungkin digunakan untuk orang-orang yang kurang tidak mampu terus kena bencana, itu sah saja teman-teman ya. Banyak yang khawatir elektabilitas KDM ini merosot gara-gara program Sapoe Sarebu atau Poe Ibu ini. Santai kawan ya, KDM tidak terlalu memikirkan elektabilitas, popularitas, nama baik ya. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita bisa melihat sendiri ya, selama 7 bulan KDM ini menjabat ya, banyak keputusan, banyak kebijakan yang menyinggung dapur-dapur, yang menyinggung kepentingan elit politik. Yang nantinya ini membahayakan bagi karir politik KDM. Seperti contoh, mengevaluasi dana hibah, ya, menutup tambang-tambang ilegal, menambah rambal kelas, dan menghapus study tour sekolah. Apakah serangan-serangan yang diterima oleh KDM ini sedikit? Kan tidak. Apakah serangan-serangan ini ya tidak berdampak terhadap nama baik KDM? Ya, kalau misalkan pejabat yang terlalu memikirkan nama baiknya, mungkin KDM ya menarik semua kebijakan, semua keputusan yang telah dibuat oleh dia. Tapi ini tidak, cowok ya, KDM tetap tancap gas ya, tidak peduli siapapun ya yang menjegal ya. Dia tetap lanjutkan. Hanya satu, untuk kepentingan masyarakat. Itu berarti KDM selama ini anti kritik. Tidak juga. Buktinya orang-orang yang bukan hanya mengkritik, bahkan menghujat, menyerang personal, bahkan menyerang fisik, KDM tidak penjarakan. Meski KDM bisa saja ya, lewat tim hukum Jabar Istimewa, ya, bisa membawa orang-orang yang selama ini menyerang habis-habisan harkat martabat KDM, tapi KDM tidak melakukannya. Difitnah, dibully, dihina, beliau tetap santuy. Ya, bahkan kritikan-kritikan yang membangun, yang konstruktif, ya beliau tetap dengarkan. Seperti contoh, ya, ketika banyak yang mengeluhkan sekolahan rusak, jalan rusak, dan problem-problem atau masalah yang ada di tengah masyarakat, beliau dengar satu persatu. Dan satu persatu juga beliau selesaikan. Bahkan ya, KDM juga meminta kalau bisa tiap hari KDM ini dikritik. Ya, karena kritikan ini untuk sosial kontrol pemerintahan juga. Nah, karena hal itu ya, sedikit Ame ingin menyampaikan otokritik nih kepada Bapak terkait surat edaran atau program Poe Ibu Sapoe Sarebu ini. Ya. Mudah-mudahan program tersebut dikaji ulang, dievaluasi, bukan karena nominal yang Rp1.000-nya Bapak, punten ya. Akan tetapi ya, Rp1.000 juga kalau misalkan dikumpulkan itu akan menjadi banyak. Kang Deddy, bener nggak sih ini? Katanya Bapak mengeluarkan surat edaran meminta ASN dan seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menyumbang Rp1.000 per hari. Dananya dipakai untuk kepentingan-kepentingan pendidikan dan kesehatan yang darurat. Bener nggak ini, Pak? Kalau bener, Bapak kayaknya kurang tepat nih, Pak. Dengan Bapak lakuin ini, masyarakat tersinggung dong, Pak. Masyarakat tuh udah bayar pajak ya. Banyak masalah yang belum terselesaikan juga di Jawa Barat. Tentu masyarakat akan merasa, anggarannya kemana, Pak? Kok minta uang lagi? Padahal nih, Bapak ngumpulin juga nggak banyak-banyak banget, Pak. Kalau Bapak minta donasi Rp1.000 dikali 50 juta penduduk Jawa Barat ya, dikali 365 hari ya, setahun itu cuma 18 T. Tapi kan nggak semuanya, Pak. Paling cuma 5%. Yang bayar 5% itu ya paling cuma 900 miliar ya, 1 T lah. Sebanyak-banyaknya Bapak cuma bisa kumpulin 1 T setahun dari surat edaran ini. Tapi kredibilitas Bapak yang Bapak bangun dengan sosial media tiap hari itu bisa rusak. Kepercayaan masyarakat bisa rusak. Apa nggak sayang, Pak? Padahal kan Jawa Barat ini, Pak, produk domestik regional brutonya, PDRB-nya, itu kan gede juga ya, 700-an triliun. Pasti banyak perusahaan yang
hidup besar di Jawa Barat. Kenapa Bapak nggak optimalisasi CSR perusahaan supaya sinergi dan bisa menjalankan keinginan Bapak memperbaiki pendidikan dan kesehatan? Rasanya kalau PDRB 700 triliun, nggak sulit ya dalam setahun Bapak nyari CSR yang sejalan dengan program pemerintah, nilainya 900 miliar sampai 1 triliun, kayaknya nggak susah. Daripada Bapak minta donasi ke masyarakat, Bapak sendiri yang rugi. Menurut kalian gimana? Coba komen. Ada yang bilang ke saya, Bang Ojan setuju nggak dengan kebijakan Pak KDM yang ini nih, reongan atau iuran atau udunan atau apa namanya ya gitu untuk masyarakat, ASN, pelajar, masyarakat ya. Kalau saya tidak setuju, kenapa? Ini berbicara uang, ya walaupun 1.000 ya satu orang, tapi dengan skala banyak ya itu akan besar. Kita rinci ya ini analisa saya aja. 1.000 satu orang. Dari 51 juta penduduk Jawa Barat kita ambil bawahnya aja 20 juta. Nah, berarti satu hari akan terkumpul uang 20 miliar ya. Satu hari. Kalau seminggu jam kerja berarti 5. Nah, berarti 20 dikali 5 berarti 100 miliar. Seminggu tak? Ya. Kalau sebulan berarti seminggu ada 4. Berarti 400 miliar sebulan. Kalau setahun kali 12, 4,8 triliun. Nah, itu hitung kecil ya, hitung kecil. Apa nggak rentan duit 4,8 triliun? Itu bukan duit negara, duit masyarakat. Ya, duit masyarakat. Yang ngurusinnya, nanti sasarannya seperti apa, ya itu kan rentan. Maksud saya, ini akan mempengaruhi dengan kinerja dan sebagainya ke depan untuk Pak Deddy. Gitu, untuk Pak Deddy ya. Saya berharap, saya tidak setuju, kalau bisa jangan Pak. Surat edaran ini, jangan kalau bisa. Ini rentan berbicara uang masyarakat Pak. Ya. Itu sekarang logikanya gini aja, boro-boro buat reongan, buat udunan, buat apa namanya ya, bayar pajak aja Pak, bayar pajak aja ya, motor nunggak, mobil nunggak, bayar PBB tanah nunggak Pak, gitu itu masyarakat. Ketika pinjol Pak naruh nggak Pak, Bang Emok naruh nggak Pak, kok mau jaga udunan, jaga reongan gitu, maksud saya kalau bisa jangan Pak, cari terobosan-terobosan yang sifatnya ke masyarakatan, perekonomian, banyakin lapangan pekerjaan, lebih gampang nyari uang gitu Pak. Itu aja Pak, saran dari saya. Terima kasih, Sampurasun. Itulah teman-teman ya, kebijakan Deddy Mulyadi terbaru yang saat ini sedang viral ya, yang menjadi perbincangan di kalangan netizen begitu ramai dan digoreng oleh beberapa oposisi, Dodi dan kemudian Eko Widodo, dan juga yang baru viral sekarang yaitu Bang Telur Meroket. Namanya sesuai ya, saat ini dia sedang meroket, bahkan tentang kejadian yang menimpanya yaitu kehilangan motornya. Bahkan ini dikait-kaitan dengan karma yang menimpa beliau. Jadi menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat, di mana kebijakan tersebut diambil ketika ya ekonomi kita sebenarnya sih tidak baik-baik saja. Tapi jika memang itu untuk kepentingan orang banyak dan digunakan untuk membantu warga miskin yang tidak mampu, misalnya ya terkena bencana longsor dan rumahnya tertimbun, tentu saja pemerintah provinsi mungkin ya dananya sedang tidak ada ya. Kemudian bisa dialokasikan untuk membuat rumah untuk orang-orang yang terkena bencana. Dan itu sebenarnya sih positif ya, sebenarnya positif. Tapi jika itu wajib, itu negatif ya. Tetapi apa yang dikatakan Deddy Mulyadi itu sebenarnya tidak wajib ya. Itu dikenakan hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Tetapi ini bagus sih ya. Mungkin ini bisa dijadikan untuk lahan sodakoh bagi warga muslim, sodakoh subuh gitu ya, bisa lebih giat. Dan untuk ASN ya, mungkin juga lebih peka ya kepada masyarakat miskin. Bukan dilihat dari sisi iurannya ya. Ya mungkin ada pihak tertentu yang keberatan dan menilai kebijakan Deddy Mulyadi adalah kebijakan yang kurang tepat ya, akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit ya, mungkin saja. Tapi kembali lagi ke keadaan kita yang memang kadang-kadang kita membutuhkan suatu dana yang tidak bisa didapatkan dari Pemprov sendiri ya, karena hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Kemarin viral ya, di mana ada rumah yang terkena longsor dan kemudian harus membangun rumah panggung
inilah yang menjadi mungkin sasaran dari Mulyadi ya, karena ketidakmampuan dana Pemprov yang akhirnya mengambil dana dari tersebut. Entah berjalan baik atau tidak, menurut saya ini perlu dikawal ya, karena ini bisa saja terjadi dalam keadaan yang tidak lancar ya. Semoga saja ini lancar saja. Dan kembali ke pengelolaan dana tersebut ya, semoga saja sih Deddy Mulyadi mempunyai administratif yang ketat dan akuntabel ya, karena kita takutkan ini menjadi sebuah bumerang bagi Deddy Mulyadi sendiri, bahwa kebijakan tersebut akan membuat dirinya tercoreng ya, dengan adanya tindak-tindakan penyelewengan dana yang dilakukan. Dan kembali ke dimana posisi yang selalu menggoreng dari kebijakan Deddy Mulyadi ya, semoga saja ini menjadi sebuah hiburan ya teman-teman ya, dan jangan menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan, karena namanya juga oposisi. Selain dia mendapatkan dukungan dari junjungannya, mungkin dapat aplaus dan sebagainya, yaitu juga mencari cuan dengan cara menggoreng, dengan mencari perhatian, terus kemudian menjadi pusat perbincangan ya, dan mendapatkan cuan dari konten-konten yang mereka buat. Dan semoga saja sih ya kebijakan tersebut cukup positif ya, dan dapat membantu mungkin bagi yang membutuhkan jika seandainya ini berjalan. Cukup sekian video teman-teman ya, semoga saja ini menjadi tambahan informasi bagi teman-teman, dan mohon maaf sekali jika banyak kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.